Shalom, Horas, Amang Inang yang dikasih Tuhan. Saya mengundang Amang Inang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Bata Bermazmur yang ke-20 tahun. Tanggal 13 April jam 6 sore di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Pastikan Amang Inang kita bersama-sama memuji Tuhan atas anugerah yang besar yang disediakan Tuhan bagi kita bangsa Batak. Kita boleh berkumpul, menyembah Tuhan, mengucap syukur, mendengarkan kebenaran Tuhan yang pastinya mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh terus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tunggu Amang Inang di dalam perayaan Bata Bermazmur. Pastikan Bapak Inang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku, kita kembali mengikuti Abam memasuki episode 561. Salam Pak Era, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suami saya bekerja sebagai karyawan swasta. Saya dan suami sudah mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras sejak 2012. Sejak saat itu pikiran kami terbuka mengenai kebenaran Injil yang benar. Kami berasal dari gereja Pentakosta, Pak. Sejak awal pandemi di mana kebaktian harus beribadah online, kami semakin fokus mengikuti suara kebenaran Truth ID di YouTube. Hari-hari kami sampai saat ini diisi dengan khotbah-khotbah Pak Eras dan Pak Wiknyo, dan setiap pagi selalu mengikuti doa pagi. Oh ya Pak, kami beberapa kali mengikuti kebaktian di MAG. Saya dan suami semakin bertumbuh dalam iman. Hidup kami atujukan untuk berkemas-kemas menuju langit baru dan bumi baru, berjuang setiap hari untuk hidup kudus menyenangkan hati Bapak. Pak Eras, sejak awal Pak Eras merencanakan untuk membuka sekolah Kristen menengah atas, saya begitu sangat antusias. Saya berpikir inilah jawaban Tuhan atas doa saya yang meminta sekiranya ada sekolah yang baik yang bisa mendidik anak remaja saya tumbuh menjadi anak yang baik. Namun ternyata Tuhan memberikan sekolah buat anak saya lebih dari yang saya harapkan. Pak Eras ternyata langsung merealisasi rencana Bapak untuk membuat sekolah menengah atas ini. Saya lebih bersuka cita lagi Pak, karena anak remaja saya bisa mengenal kebenaran Injil sejak dari muda. Takut Tuhan sejak belia. Akan tapi begitu pendaftaran dibuka dan saya meminta perincian biaya, ternyata biaya sekolahnya sangat mahal sekali Pak. Belum ditambah lagi biaya asrama rumah kami di Bekasi Pak. Di kesempatan ini saya memohon bantuan Pak Eras sekiranya ada keringanan biaya sekolah untuk anak saya, mengingat pertama, pekerjaan suami saya yang karyawan swasta dengan status kontrak setiap tahun diperpanjang. Dengan status kontrak diperpanjang setiap tahun itu membuat kami selalu ketar-ketir apabila sudah mendekati tanggal perpanjangan kontrak. Apakah diperpanjang atau tidak. Yang kedua, masih ada 2 anak saya lagi yang bersekolah yang masih memerlukan biaya. Mengenai prestasi belajar anak saya, Pak, nilai-nilainya yang dapat selalu memuaskan. Oh ya Pak, anak saya memilih jurusan IPS daripada IPA. Oke. Jadi demikian Pak ya. Oke. Orang saya akan menghubungi Anda ya. Jadi masalahnya yang penting anak Anda, anak Ibu memiliki kualifikasi yang baik ya. Kami pasti membantu ya. Biaya tidak usah dipikirkan, tapi kalau Ibu punya harus benar-benar membantu sekolah ini, karena sekolah ini benar-benar bukan cari uang tapi mempersiapkan orang-orang muda, remaja menjadi pelayan-pelayan Kristus. Sebagai dokter, pengacara, teknokrat, pejabat, politisi yang takut Allah. Ya, kami pasti membantu. Tapi yang penting anaknya rajin supaya sekolah tidak dikorbankan. Sekolah kami harus menjadi sekolah yang berkualitas, selain rohani juga memiliki kualitas akademisi yang baik. Seperti STT Ekumene dalam waktu 3-4 tahun setelah saya ambil dari manajemen lama menjadi sekolah yang baik. Ya, yang status PAK-nya saja sangat baik. Ya, oke. Tuhan memberkati dan orang kami akan menghubungi Ibu. Dari wanita usia 45 tahun memiliki anak perempuan usia 16 tahun.
Saya ingin minta petunjuk dari Pak Erasto. Saya punya anak wanita umur 16 tahun, dia sangat keras kepala dan sengaja merusak barang rumah dengan sengaja dan ego. Mohon petunjuknya, Pak. Menurut saya, ibu pasti banyak bicara dan terlalu menekan atau keras. Sekarang yang ibu lakukan, ibu jangan banyak bicara, jangan keras, lembut saja. Dia buat apa, ibu lembut. Ingat, kalahkan kekerasan dengan kelembutan. Ibu harus menjadi manusia rohani yang memancarkan wibawa rohani. Dan rumah harus dihadiri dengan lagu rohani, khotbah. Jangan dengan film tontonan ya. Apalagi perkelahian atau konflik papa mama atau orang tua. Lakukan apa yang saya nasihatkan ya. Ibu jangan keras lagi. Seakan-akan ibu ngalah, takut seakan-akan. Tapi ibu tidak menunjukkan takut. Ibu menjadi rohani, harus rohani sekali. Memancarkan wibawa rohani. Dan rumah harus ada suasana rohani. Tidak ada tuh film-film yang tidak perlu. Dengarkan khotbah, lagu rohani, doa pagi disuarakan. Dan itu akan memiliki dampak. Coba usahakan ini. Tuhan berkati. Dari wanita usia 37 tahun menikah di Kalimantan Barat, Banjarbaru. Salam Pak Eras, saat ini saya lagi dalam masalah. Suami saya namanya ini Anu, umur suami saat ini 44 tahun. Jadi lebih tua 7 tahun ya. Sakit, badannya bengkak, cepat lelah, warna air kecilnya juga keruh, berbusa dan berbau menyengat. Saat ini saya tidak bisa membawa dia untuk berobat karena suami saya sedang bekerja di Nusa Tenggara Barat dan tidak bisa pulang karena penggantinya belum datang. Di sana juga tidak ada dokter karena suami saya karena di tengah hutan. Saya mohon agar Bapak bisa mendoakan suami saya agar bisa pulih lagi seperti semula, yang sangat takut terjadi hal buruk pada suami saya. Aduh Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau membaca nama pria ini. Bapa, aku mohon mujizat kesembuhan atas pria ini. Aku mohon jangan sampai terjadi apa-apa atas pria ini. Beri kesempatan panjang umur karena masih usia 44 tahun. Mempunyai keluarga. Tuhan tolong, dalam nama Yesus Kristus aku minta Bapa Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sudah saya doakan ya. Sekarang dari wanita usia 33 tahun sudah menikah, punya 2 anak. Salam Pak Era, saya jemaat di salah satu gereja di Medan. Saya mau bertanya, saya dan suami sepakat ketika kami meninggal, kami dikremasi saja. Kami beranggapan, 1, yang hidup saja tidak punya tempat tinggal. Kenapa yang meninggal malah punya rumah? Alasan kedua, paling hanya sampai anak saya yang akan berziarah. Anak saja yang akan berziarah. Cucu, cicit dan seterusnya tidak akan pernah berziarah lagi. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Alkitab mengenai kremasi? Sedangkan dalam adat Batak biasanya jenazah akan dikubur. Pasti akan ada pertentangan dalam keluarga besar. Dalam ayat Alkitab manusia berasal dari debu dan tanah. Apabila dikremasi maka tidak akan kembali ke tanah. Ya kembalilah. Debu juga dikembalikan ke tanah, dilempar ke laut atau dilarung di laut atau ya itu juga pasti kembali ke tanah. Maksudnya dari debu kembali ke debu itu bukan secara harfiah. Artinya manusia pasti mati, itu maksudnya ya. Nah gimana kalau orang misalnya mati terbakar di udara? Kan juga tidak bisa kembali ke tanah, mungkin abunya kemana-mana. Tapi itu jadi bukan masalah ya. Kremasi bukan masalah. Yang bertanya ini wanita usia 33 tahun berjemaat di GSKI Rehoboth Medan dengan Bapak Gembala Pendeta Yustan Silaban. Jadi jawaban saya, kremasi saja tidak masalah. Adapun kalau nanti berhadapan dengan masalah adat, nah itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti terjadi konflik berkepanjangan.
Tetapi kalau sekarang saya tidak tahu apakah orang-orang Batak yang sudah berpikir maju, moderat, bisa menerima hal ini. Yang digumuli adalah faktor suku ya, maksud saya faktor tradisi ya. Anda tidak sebut nama, saya tidak tahu Anda ini Batak atau bukan, tapi dari tulisan Anda orang Batak. Jadi kalau kremasinya sendiri tidak masalah. Hanya secara adat Anda harus berhadapan dengan keluarga besar dan selesaikan dalam damai sejahtera. Cukup. Adapun alasan Anda, orang hidup saja tidak punya tempat tinggal, kenapa yang meninggal malah punya rumah? Ya, itu pertimbangan Anda. Soal ziarah juga itu pertimbangan Anda. Tetapi terus terang kalau kremasi jauh lebih praktis. Tidak perlu beli tanah, kuburan, karena tanah kuburan juga tiap tahun kadang-kadang ada yang harus mesti membayar, sekian tahun harus kontrak ya. Kremasi lebih praktis. Tetapi harus diakui juga ada orang-orang yang tidak ingin kremasi karena ingin memiliki semacam memori dengan orang tua. Shalom Pak Pendeta, ini pertanyaan berikut. Saya mau bertanya begini, sekarang saya jadi anak yatim piatu karena mama papa saya belum lama meninggal. Berturut-turut beda setahun saja. Tidak mudah dan sedih, selalu serindu dan kangen sama almarhum mama dan papa. Karena selama ini saya yang banyak menghabiskan waktu bersama mereka saat mereka masih sehat. Sampai akhirnya mereka sakit terus dirawat di rumah sakit dan dipanggil Tuhan. Saya mau bertanya apakah salah kangen dan rindu mereka sampai saya tidak kuat menahan air mata. Apakah boleh mendoakan mereka? Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah karena saya merasa gagal, jahat, tidak bisa membahagiakan dan merawat orang tua saat mereka sehat. Bahkan ketika mereka sakit rasanya waktu begitu cepat kesempatan saya untuk bisa melihat mereka sembuh dan sehat kembali. Jujur ya, saya membaca ini saya ikut sedih. Karena saya juga mengalami kehilangan orang tua pada usia muda. Saya tidak tahu Anda ini usianya berapa, laki-laki atau perempuan, tidak ada data. Ya, kangen ke orang tua itu tidak salah dan tidak bisa dihindari. Tapi jangan hanyut tenggelam di situ sehingga kita memanjakan dan memberhalakan perasaan. Ya, kalau Anda memberhalakan perasaan dan hanyut di situ, kamu tidak bisa berdoa dengan baik, tidak bisa menyembah Tuhan karena Anda memberhalakan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu nanti saudara atau kamu bisa melupakannya. Tapi sekarang kangen ya nikmati saja kangenmu itu, tapi jangan sampai berlebihan. Tahukah kamu bahwa dengan meninggalnya orang tuamu itu lebih baik daripada mereka hidup, mereka menderita, sengsara, sakit. Kamu harus bersyukur dengan orang tua dipanggil Tuhan. Jangan egois. Kau masih muda, kalau orang tua dengan fisik yang lemah, banyak penderitaan, ya biar saja orang tuamu meninggal. Dia berhenti dari setiap penderitaannya. Lalu adapun kalau kamu merasa bersalah, ya akui salahmu, dosamu, minta ampun, Tuhan mengampuni, lalu jangan ingat-ingat lagi. Yang sudah ya sudah. Jangan terintimidasi dengan masa lalu. Kamu tidak hidup dengan masa lalu, kamu hidup dengan masa sekarang dan apa yang saudara harus hadapi ke depan. Jangan diintimidasi oleh iblis dengan masa lalu. Itu akan sangat merugikan. Tidak ada untungnya terikat dengan masa lalu. Jadi sekarang sebaiknya kamu lupakan. Oke? Saya kira cukup itu ya. Lupakan sebisa mungkin. Jangan terikat dengan kenangan masa lalu. Lupakan dosa-dosamu karena Tuhan sudah mengampuni. Nah, sekarang kamu untuk bisa melupakan, kamu fokus bagaimana kamu bisa mandiri. Karena orang tuamu pasti mengingini kamu bisa mandiri. Kalau kamu kuliah yang baik, kerja yang baik, cari nafkah yang baik, jaga kesehatan, dan terutama mencari Tuhan. Supaya suatu hari kamu bisa bertemu dengan orang tua.
Kalau orang tuamu baik, masuk surga. Tapi kamu tidak perlu mendoakan orang tuamu, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan. Ya, oke, Tuhan memberkati. Sekarang dari wanita usia 49, menikah tapi sudah pisah rumah. Saya sudah pernah dibaptis di salah satu gereja, dan saya menjalani hidup saya di dalam dosa. Setelah saya mendengar khotbah Pak Eras, saya baru mengerti tentang kekekalan. Saya sungguh bersyukur, sangat bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Pertanyaan saya punya keinginan untuk dibaptis ulang karena selama puluhan tahun tidak sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan dan hidup dalam percintaan dengan dunia. Apakah dibaptis ulang perlu atau tidak, Pak? Sebenarnya tidak perlu. Baptisan dulu kamu sudah klaim sebagai langkah untuk meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tetapi kalau kamu merasa baptisan kamu dulu main-main dan sekarang kamu mau punya komitmen hidup baru, silahkan. Tetapi ini tidak mutlak. Yang penting kamu harus hidup baru. Ya. Ini perempuan ya. Namanya perempuan ya. Berhenti berbuat dosa ya. Jangan kamu dimanipulasi oleh pria ya. Biar kamu dipakai Tuhan dan dinikmati Tuhan. Oke? Saya kira cukup itu. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Pak Erastus. Saya mau tanya Pak, saya sering pas tidur ditindih makhluk hitam dan saya juga pernah didatangi seperti monster yang sangat besar. Mukanya berapi-api dan monster itu seperti sangat marah dengan saya dan monster itu membanting mukanya ke muka saya dengan sangat kuat dan sampai muka saya sampai panas. Dan saya juga pernah didatangi ular yang sangat besar di bawah tempat tidur saya sampai badan saya terangkat. Saya mendengar suara ular itu di bawah tempat tidur dan mendengar ular itu menjalar dan kebetulan ada plastik di bawah tempat tidur saya. Jadi saya juga mendengar plastik itu bergeser saat ular itu berjalan. Tapi saat saya mau bangun dan melihat saya tidak bisa bergerak. Saya juga sering melihat perempuan saat saya bangun tidur. Dan masih banyak hal yang terjadi. Saya mau tanya apakah saya ada ikatan dengan iblis ya Pak? Saya minta didoakan Pak karena saya pun merasa ada sesuatu di dalam diri saya. Saya mau coba keluarga sendiri dengan saya mau coba keluarga sendiri dengan berdoa, tapi saya takut saya tidak bisa melawan iblis. Oke? Kamu akan dihubungi oleh staf saya. Ini nomor luar negeri bukan? Oke, tapi nanti bisa saya lepaskan mungkin ya. Nah, kalau kamu di Jakarta atau lewat FaceTime nanti didoakan. Saya kira ini kuasa kegelapan. Ini bukan fenomena kejiwaan, ini kuasa kegelapan. Kamu harus didoakan. Ya. Oke. Sekarang pria usia 51 tahun. Saya pecinta suara kebenaran dan saya sangat kagum dan diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang Roh Kudus singkapkan melalui pengajaran Pak Eras. Banyak sekali kebenaran-kebenaran Injil yang bahkan mungkin sampai selama berabad-abad menjadi misteri dan belum terpecahkan. Sekarang sudah dapat dijelaskan dan dimengerti lewat pengajaran-pengajaran kebenaran yang Pak Eras sampaikan. Sungguh ini pengajaran yang benar-benar benar dan menjadi berkat yang luar biasa dan tak ternilai. Mungkinkah ini penggenapan nubuat bahwa pada akhir zaman akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan? Walaupun saya terlambat mendengar dan mengikuti pengajaran Injil yang murni dari Pak Eras, tapi saya sangat bersyukur masih dapat mendengarnya. Oleh pengajaran-pengajaran ini, hati rasanya selalu tergetar bila teringat bahwa saya termasuk orang yang dipanggil untuk menjadi umat pilihan. Rasanya sangat beruntung dan tidak mau melepas anugerah tak ternilai ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Rajaku dan Tuhanku. Juga terima kasih Bapak Rohaniku yang terkasih Pak Eras. Pengen sekali bila ada waktu saya datang ibadah onsite Pak Eras. Walau usia saya 51 tahun,
Saya rasanya terlambat untuk memulai perjalanan rohani dengan sungguh-sungguh. Doakan yang ya Pak, perjuangan saya ini bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Pak, saya ada pertanyaan. Saya bingung dengan kalimat 1 Korintus pasal 15 ayat 24 dan 25. Saya juga sudah baca di versi Alkitab lainnya. Kenapa ya Pak di ayat itu kok kesannya seolah-olah Tuhan Yesus pensiun menjadi raja dan Tuhan setelah ia menyelesaikan tugas-tugas dari Bapa dan semua sudah ditaklukkan di bawah kakinya, lalu menyerahkan kerajaan dan kekuasaan kepada Bapaknya, terus seolah-olah mundur dari kekuasaan dan pensiun jabatan Tuhan dan Raja. Gimana pengertian ayat itu? Pengertian ayat itu begini. Iblis dikalahkan. Kekuasaan dari iblis diambil oleh Yesus. Itu pemerintahan, ya. Semacam rule, reign, kerajaan atau pemerintahan. Tuhan Yesus menghadap Bapa, aku sudah menyelesaikan tugasku. Lalu Bapa akan meletakkan semua musuh-musuh itu di bawah kaki Yesus dan menjadikan dia raja di atas segala raja. Itu maksudnya, ya, maksudnya. Tentu ayat ini sudah saya baca berkali, sudah saya baca ya. 1 Korintus 15 ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-24 ya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Itu penjelasan saya begitu, ya. Cukup. Saya bersyukur membaca tulisan Anda ini, Pak. Saya juga bersyukur karena Tuhan menyingkapkan banyak kebenaran yang kadang-kadang saya sendiri kagum, bukan mengagumi diri. Saya sering kali khotbah di mimbar hanya minta pimpinan Roh Kudus tanpa tulisan selembar pun, dan saya bisa berbicara begitu lama dan begitu sistematis, begitu detail dan banyak kebenaran. Dan saya percaya Roh Kudus yang menyingkapkannya. Ya, syaratnya kita harus hidup suci dan tidak terikat dengan kesenangan dunia. Tidak ada yang bisa membahagiakan, menyenangkan kita kecuali Tuhan. Itu yang penting. I love you, sir. Kalau Anda ke Jakarta atau Anda sudah di Jakarta mungkin, Anda temui saya. Ingatkan saya bahwa saya yang tulis, Pak, bahwa bukan tidak mungkin bahwa Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia akhir zaman di lewat Truth ID ini. Sampaikan itu, dan saya senang bertemu dengan Anda. Oke, sekarang dari pria usia 45 tahun sudah menikah. Salam, sebelum saya bertanya, saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan saya. Saya dulunya adalah seorang pendosa. Kemudian saya bertemu dengan seorang wanita yang sudah bersuami, namun rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Karena mereka menikah bukan atas dasar cinta, namun karena dijodohkan oleh orang tua. Dan sejak mereka menikah, rumah tangga mereka tidak pernah rukun, walaupun mereka sudah dikaruniai seorang anak, dan beberapa kali wanita ini berniat untuk bunuh diri. Dan bagi dia lebih baik mati daripada hidup bersama pria itu lagi. Dan suaminya pun meninggalkan mereka selama beberapa tahun. Kemudian di saat itulah saya bertemu dengan wanita ini, dan kami pada akhirnya menjalin cinta, dan pada akhirnya wanita ini bercerai damai dengan suaminya karena suaminya sudah memiliki calon istri yang lain. Kemudian pada akhirnya saya menikah dengan wanita ini, dan sekarang kami sudah memiliki 2 orang anak. Ya, sebelum saya lanjut cerita, kemudian selanjutnya saya ingin bertanya dulu dengan cerita awal kehidupan rumah tangga tadi, apakah rumah tangga saya berkenan di hadapan Tuhan? Dulu Anda tidak berkenan karena Anda mendekati wanita yang sudah punya suami. Tapi ternyata suaminya juga sudah menikah. Sekarang Anda berdua bertobat, membangun rumah tangga dan teruskan itu. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, Tuhan memutihkan. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Pornos itu zina. Dan kalau menikah dengan wanita
yang sudah bersuami itu, Anda berzina, tapi bukan pornos, moikos. Jadi rumah tangga Anda memang tidak ideal, tetapi bisa dilanjutkan dan Tuhan bisa mengubah kalau Anda berubah. Minta ampun atas dosa masa lalu, Tuhan putihkan, Tuhan perbaharui, dan hiduplah dalam kekudusan ke depan. Jangan merasa berdosa lagi. Selamat berumah tangga. Dalam rumah tangga yang baru yang Tuhan berkati. Anda orang yang dipilih untuk takut akan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan. Dari pria usia 34 tahun sudah menikah. Pak, saya khawatir masa depan kedua anak saya. Kadang-kadang rasa khawatir akan masa depannya dan saya rindu istri saya dipakai Tuhan Yesus dalam pelayanan serta lahir baru. Saya harus bagaimana, Pak? Saya sering mengatakan satu kalimat. Lawan persoalanmu dengan kekudusan. Kamu hidup kudus, kamu tidak perlu khawatir kalau kamu hidup kudus, tidak mencintai dunia, jadi kekasih Tuhan. Tuhan di pihak kamu, percaya Tuhan kuat untuk menopang masa depanmu, anak-anakmu, dan mengubah istrimu. Ya, udah cukup ya. Ini penting sekali. Dan kamu orang yang benar-benar disayang Tuhan bisa mengatakan kalimat ini. Ya, untuk saya karena saya tahu jawabnya. Kesucian hidup. Demi nama Tuhan Yesus, kesucian hidup mengalahkan segalanya. Oke, lakukan. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Pria usia 25 tahun single karyawan. Saya dulu suka main perempuan atau PSK. Ingin berhenti sulit. Sampai saya punya pacar. Hal ini membuat saya bertekad untuk berhenti main perempuan dan fokus membangun hubungan dengan wanita ini. Apalagi ia sudah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya menyembunyikan masa lalu saya dari pacar saya tersebut. Sampai akhirnya dia tahu dari teman dekat saya. Dari situ dia selalu mencurigai saya. Padahal saya benar-benar setia kepadanya dan sudah mengkomunikasikan bahwa saya berniat untuk segera menikah dengannya. Sampai akhirnya kami bablas berhubungan seks. Tadi waktu saya baca awal-awal saya sudah punya kecurigaan di pikiran saya. Kamu akan berhubungan badan dengan pacarmu ini. Karena itu sudah jadi kebutuhan. Siapa yang dekat dengan kamu, kamu makan. Nah ini betul. Tadi waktu pertama saya membaca, saya sudah punya kecurigaan itu dan benar. Kami bablas berhubungan seks. Saya sudah berusaha untuk terus menolak kesempatan yang dia berikan sebelum-sebelumnya. Tapi akhirnya kebablasan juga. Kemudian akhirnya dia memutuskan saya karena alasannya takut dosa dan tidak lagi percaya saya. Saya merasa dikhianati, harga diri dan usaha selama ini seperti diinjak-injak. Saya pun didiagnosis depresi berat oleh psikiater dan minum obat. Saya menjadi pendiam, temperamen, dan kasar dalam berbicara. Kondisi depresi ini berlangsung 2 tahun lebih, diiringi dengan berbagai masalah seperti sakit, masalah keuangan, dan juga konflik dengan orang tua. Saya sempat puasa Esther meminta pertolongan dan keadilan Tuhan, tapi saya tidak merasakan apapun. Memasuki tahun ketiga, meskipun kondisi saat ini saya sudah membaik, sudah sangat jarang minum obat dan bisa beraktivitas normal. Meskipun sesekali saya masih ke gereja, saya merasa sangat sulit untuk mempercayai adanya Tuhan. Tuhan seperti tidak pernah hadir di 3 tahun belakangan ini. Saya tidak bisa mengerti damai sukacita yang banyak orang katakan karena hampir tiap malam saya masih merasa sedih dan kesepian meratapi hubungan saya terdahulu. Tapi Tuhan seperti tidak ada. Saat ini saya hanya menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Hanya bekerja dan bekerja, tidak ada tujuan, tidak banyak bergaul dengan orang. Saya juga sulit untuk percaya dengan yang namanya wanita. Apakah tanggapan saran dari Pak Eras mengenai kondisi saya ini? Yang pertama, kamu harus berpikir adil. Ya. Kamu pria yang rusak. Dalam usia belum 25 tahun waktu itu ya, kamu sudah berani ke PSK. Ini pria rusak. Dan orang yang rusak seperti kamu ini tidak mudah diperbaiki. Ya. Jadi kalau Tuhan membawa kamu kepada keadaan seperti ini,
Tuhan seperti tidak menolong, kondisimu kesepian, kamu dikhianati, kamu harus adil bahwa kamu memang harus menuai apa yang kamu tabur. Kamu jangan main enak sendiri. Kamu sudah hidup dalam dosa dengan karakter buruk, lalu kamu mau everything smooth running well. Nggak bisa. Tapi Tuhan sayang kamu. Tuhan itu murah, tapi tidak murahan. Jadi kamu tidak bisa memaksa Tuhan menyatakan diri dengan mudahnya, lalu kamu bisa menikmati damai sejahtera. Nggak bisa, karena karakter tidak bisa dipisahkan dari suasana hati. Kalau karakter seorang buruk, tidak bisa menikmati damai sejahtera dan tidak akan mengerti damai sejahtera itu. Nah sekarang ini yang kamu lakukan, ingat, starting from zero, mulai dari nol. Ya, bersyukur kamu sudah mulai tidak minum obat, kamu punya pekerjaan, ini potensi sembuh besar. Karena job terapi atau pekerjaan itu bisa menyembuhkan. Ya. Bisa. Jadi kamu bisa berubah. Saya sebagai pelayan Tuhan bersedia membina kamu. Ya, kamu ikut terus doa pagi bersama saya mendengarkan khotbah saya. Dan jika ada hal-hal lain yang perlu kamu sampaikan lewat ini. Lewat Abam. Jika membutuhkan pendamping, saya akan kirim seorang pendeta untuk mendampingi kamu. Ya, seorang pria tentunya. Kamu jangan memandang semua wanita sama, lalu kamu tidak percaya wanita. Jangan gitulah ya. Kamu punya ibu kan? Tidak semua wanita buruk ya. Dan kalau kamu ditinggalkan oleh pacarmu dulu, kamu merasa dikhianati, dia juga merasa dikhianati. Ketika kamu tiduri, bisa saja. Maka berpikir adil lah ya. Saya kira cukup itu. Kami sayang, we love you. Kami sayang, kami mengasihimu. Kami akan mendampingimu ya. Kuat, Tuhan memberkati. Haleluya.